Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isna Fauziah dari Fakultas Studi Islam, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Uniska Banjarmasin. Di video kali ini, saya memenuhi tugas mata kuliah penilaian autentik yang akan saya jelaskan penilaian berbasis HOTS. Sebelumnya, teman-teman apa ada yang sudah tahu tentang penilaian berbasis HOTS? Nah, jika belum tahu, simak video berikutnya ya. Penulisan dan pengembangan soal HOTS. Yang pertama, pengertian dan karakteristik HOTS. Yang kedua, karakteristik instrumen penilaian HOTS. Yang ketiga, level kognitif. Yang keempat, langkah-langkah penyusunan soal HOTS. Pengertian dan karakteristik HOTS. HOTS adalah proses transfer berpikir kritis dan penyelesaian masalah. HOTS sebagai proses transfer dalam konteks pembelajaran adalah melahirkan belajar bermakna, yakni kemampuan peserta didik dalam menerapkan apa yang telah dipelajari ke dalam situasi baru tanpa arahan atau petunjuk orang lain. HOTS sebagai proses berpikir kritis dalam konteks pembelajaran adalah membentuk peserta didik yang mampu untuk berpikir logis, reflektif, dan mengambil keputusan secara mandiri. HOTS sebagai penyelesaian masalah adalah menjadikan peserta didik mampu menyelesaikan permasalahan real dalam kehidupan nyata. Karakteristik instrumen penilaian HOTS terbagi menjadi 5. Yang pertama, mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kemampuan berpikir tingkat tinggi merupakan proses menganalisis, merefleksi, memberikan argumen atau alasan, menerapkan konsep pada situasi berbeda, menyusun, menciptakan. Yang kedua, bersifat divergen, artinya memungkinkan peserta didik memberikan jawaban berbeda-beda sesuai proses berpikir dan sudut pandang yang digunakan. Karena mengukur proses berpikir analitis, kritis, dan kreatif yang cenderung bersifat unik atau berbeda-beda responnya bagi setiap individu. Yang ketiga, menggunakan bentuk soal beragam. Bentuk-bentuk soal yang beragam dalam sebuah perangkat tes, sebagaimana yang digunakan dalam PISA, bertujuan agar dapat memberikan informasi yang lebih rinci dan menyeluruh tentang kemampuan peserta tes. Yang keempat, menggunakan multi representasi. Untuk memenuhi harapan di atas, sebaiknya instrumen penilaian HOTS menggunakan berbagai representasi antara lain verbal yaitu berbentuk kalimat, visual yaitu gambar, bagan, grafik, tabel termasuk video, simbolis yaitu simbol, icon, inisial, isyarat, dan matematis yaitu angka, rumus, persamaan. Yang kelima, berbasis permasalahan konstekstual. Permasalahan konstekstual yang dihadapi oleh masyarakat dunia saat ini terkait dengan lingkungan hidup, kesehatan, kebumian, dan ruang angkasa, serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai aspek 42 kehidupan. Selanjutnya adalah level kognitif. Beberapa pengelompokan level kognitif adalah pengetahuan dan pemahaman, aplikasi, dan penalaran. Level kognitif, pengetahuan dan pemahaman mencangkup dimensi proses berpikir, mengetahui, dan memahami. Soal-soal
Pada level kognitif, aplikasi membutuhkan kemampuan yang lebih tinggi daripada level pengetahuan dan pemahaman. Level aplikasi mencangkup dimensi proses berpikir, menerapkan, atau mengaplikasikan. Selanjutnya, level penalaran merupakan level kemampuan berpikir tingkat tinggi, karena menjawab soal-soal level 3 peserta didik harus mampu mengingat, memahami, dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural, serta memiliki logika dan penalaran yang tinggi. Langkah-langkah penyusunan soal HOTS terbagi menjadi 5, yaitu pertama, menganalisis KD, yang kedua, menyusun kisi-kisi soal, yang ketiga, memilih stimulus yang tepat dan kontekstual, yang keempat, menulis butir pertanyaan sesuai dengan kisi-kisi soal, yang kelima, membuat pedoman penskoran atau kunci jawaban. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang penilaian berbasis HOTS. Salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.